Jangan sampai ada bahasa main wisya kan begitu. Jangan sampai ada suatu rezeki yang begitu besar menjadi persoalan baru di Bali. Penghutang Provinsi Bali berjalan, itu bisa real time. Nah, tentunya di masing-masing kabupaten, kecamatan, dan masyarakat pun bisa mengakses. Aksesnya di mana? Linknya. Di sanalah pemerintah provinsi transparan. Ini karena begitu besar nantinya. Nah, sekarang masalah pemakaiannya. Saya ada kunjungan ke Korea Selatan. Nah, salah satunya ada objek, yaitu kasino. Dari sistem bayar $5, ini $2 udah masuk pendidikan. Alokasinya $2 ini untuk kesehatan. Yang $1 ini masuk ke pemerintah. Di Bali ini ada pungutan dari pemerintah provinsi dari wisatawan asing, turis asing ini. Dana yang dipungut oleh pemerintah di awal sudah jelas peruntukannya untuk apa. Misalkan pemerintah provinsi mengalokasikan dari 150.000 gitu. 50.000 untuk pelestarian adat dan budaya. Jadi kalau tidak di float dari awal, Gubernur A diganti dengan Gubernur B, punya visi misi yang lain, program yang sudah berjalan yang semestinya dilanjutkan, tidak dilanjutkan. Hapus malah. Kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Kali ini kami sudah bersama Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Arimbawe yang akrab disapa Pak Lola. Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rahayu Niki. Ini Pak Dek, kita bicara soal pungutan wisatawan asing yang lagi rame juga. Sebelum juga sudah sempat kita bahas sedikit. Yang jadi pertanyaan publik juga masukan netizen, jumlahnya pungutannya, kenapa 150.000 yang dirancang di perdanya yang digodok di DPRD Bali bersama Bapak Gubernur. Kemudian juga bagaimana penggunaannya, terakhir juga bagaimana agar ini tidak bocor. Nah itu Pak Dek selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali mungkin punya masukan lah, dan seperti apa misalnya kalau dibandingkan dengan di luar negeri begitu. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Pertama, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh komponen wakil-wakil rakyat kita, ya, baik di DPR RI, DPD RI, begitu juga dari pemerintah Provinsi Bali, buat kepemimpinan Bapak Wayan Koster dan jajaran legislatif di DPR Provinsi, yang tentunya sudah jelas kita lihat keputusan sebagai payung hukum tentang program yang sangat luar biasa, ya, nanti akan dijalankan katanya di tahun 2024, ya pertengahan mungkin, yaitu sebuah landasan payung hukum Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali. Ya, nomor 15 tahun 2023 kalau tidak salah. Nomor 15 tahun 2023, khususnya di pasal 8 ya? 8. Tentunya dari sudah lama sebenarnya ini, mungkin beberapa kepemimpinan yang sudah berjalan. Ya, dari era Pak Mangku Pastike juga. Tetapi kan waktu itu mau dijalankan tapi belum ada payung hukumnya. Nah, sekarang sudah siap-siap pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan suatu tambahan pendapatan asli daerah yang sangat luar biasa. Jadi wisatawan asing yang datang berkunjung ke Bali akan dipungut dana sebesar 150.000. Ya, rencananya. Nah, artinya karena kembali saya ingin sampaikan, jangan sampai berulang kali di dalam suatu kesempatan ada pepatah orang tua kita dulu, jangan sampai ada bahasa main wisya kan begitu, jangan sampai bahasa Indonesianya, jangan sampai ada suatu rezeki yang begitu besar akan menyebabkan suatu kerusuhan ataukah menjadi persoalan baru di Bali. Tentunya begitu juga sekarang kan orang mau korupsi nggak tanggung-tanggung gitu. Ya. Begitu korupsi di pusat BTS sampai 8 triliun kayak begitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah provinsi, karena pengalaman-pengalaman yang sudah secara langsung kita lihat, pungutan yang dilaksanakan nanti tentunya harus transparan dan bisa diakses oleh masyarakat.
Oke, maksudnya seperti apa teknisnya? Nah, teknisnya kan saya pernah kunjungan ke, janganlah jauh-jauh, ke Kabupaten Bangli. Oh, yang Bapak Bupati Yang Nyoman begitu Sudarharja. luar biasa Bapak Bupati Bangli membuat suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Jadi di ruangan beliau sudah ada TV besar. Dulu pendapatan di Kintamani, pendapatan di Penglipuran nggak begitu tahu berapa jumlahnya. Nah sekarang karena dia pakai barcode langsung online. Oh, real time juga. Real time Distribusinya. Iya ya, kita bisa langsung melihat tek berapa peningkatannya setiap itu Jam. setiap menit itu. Setiap menit, setiap jam. Sampai sekarang begitu luar biasa pendapatannya. Nah begitu juga nanti kalau misalkan ini berjalan, Pemutaran Provinsi Bali. pemutaran Provinsi Bali berjalan, itu bisa real time. Nah, tentunya di masing-masing kabupaten, kecamatan, dan masyarakat pun bisa mengakses. Aksesnya di mana? Linknya. Bisa melihat, dalam satu hari sekian. Oh, jadi harus ada semacam portal atau website lah yang Iya. bisa kita memantau. Nah, artinya di sanalah pemerintah provinsi transparan. Kan? Ini karena begitu besar nantinya, dalam satu sumber saja nih. Nah, begitu juga pemakaiannya. Nah, itu kan masalah teknis pemungutannya, transparansi. Nah, sekarang masalah pemakaiannya. Dalam hal pemakaian anggaran ini, saya juga pernah pengalaman. Waktu menjadi anggota DPD, saya ada kunjungan ke Korea Selatan. Korsel ya. Ya, di Seoul. Seoul. Di sana itu ada sekitar 9 objek wisata yang bisa terintegritas. Sinergi ini ada mobil bis setiap 5 menit sudah terus muter dia. Nah, dari 9 tempat wisata ini beda-beda. Ini ada kerajaan, ada misalkan mengenai alam ini. Nah, salah satunya ada objek yaitu kasino. Oke. Nah, kasino ini bisa dikunjungi oleh orang yang mempunyai paspor. Jadi tidak boleh orang lokal masuk. Oh iya. Jadi paspor bayar $5. Ini objek. Iya. Bayar $5. Dari $5 ini saya waktu itu jalan sama dubes. Jalan, tapi bukan duta besar itu bukan memperlihatkan untuk mengajari judinya. Tidak. Menerangkan kepada anggota DPD ada suatu kekhususan karena saya bilang Pak Dubes, kalau seperti di Bali untuk bagian pariwisata seperti Pak, ada seperti ini. Nah, baru Mas bayar $5 itu by system. Bayar $5, ini $2 udah masuk pendidikan. Oh, alokasinya. Oke. Habis itu yang $2 ini untuk kesehatan. Yang $1 ini masuk ke pemerintah, pengelolaan anggaran, silakan program pemerintah. Jadi sudah jelas, di awal pun sudah jelas dana yang dipungut oleh pemerintah di awal sudah jelas peruntukannya untuk apa. Nah, jika bisa nanti di Bali ini ada pungutan dari pemerintah provinsi dari wisatawan asing, turis asing ini, kalau boleh sebelum itu dibuatkan aturan alokasinya. Misalkan pemerintah provinsi mengalokasikan dari 150, bayangkan ini ya, 150.000 gitu. 50.000 teks untuk pelestarian adat dan budaya. Habis itu, nah sekarang tinggal anggota Dewan Provinsi merancang ini bersama gubernur, pemerintah, eksekutif dan legislatif merancang ini. Untuk apa anggaran ini? Oke. Kenapa? Karena jangan sampai yang namanya pemimpin ini kan berganti setiap 5 tahun, berganti orang, berganti visi misi, berganti kebijakan. Nah, jika ini tidak diatur dari awal, nanti pergantian sebuah pimpinan jadi seenaknya
pemimpin itu mengganti sesuai dengan keinginannya program-program apa yang dipakai. Untuk politis lagi. Politis lagi, terus kelihatannya warna. Padahal setelah dia menjabat sebagai gubernur, menjabat sebagai bupati, menjabat sebagai presiden, tidak lagi yang namanya warna melekat. Walaupun seorang gubernur, seorang bupati, seorang presiden adalah pimpinan partai, tapi setelah dia ditunjuk menjadi seorang eksekutif, dia menjadi gubernur warna semua. Oke. Jadi kalau tidak di plot dari awal, nanti itu kadang-kadang kan gubernur A diganti dengan gubernur B, punya visi misi yang lain. Kadang-kadang kan program yang sudah berjalan, yang semestinya dilanjutkan, kadang-kadang itu tidak dilanjutkan. Dihapus malah. Kadang-kadang dihapus, dan kadang-kadang itu menjadi suatu bahasa. Oh, itu loh gubernur yang kemarin itu kayak begitu programnya, tidak selesai. Oke. Padahal kalau itu diselesaikan berguna bagi masyarakat kan begitu. Nah, tadi mungkin lebih detail soal alokasinya itu dari 150.000 itu pos-posnya seperti apa? Tadi pada nyinggung 50.000 misalnya ke adat budaya. Yang lain lebih detail seperti apa? Kalau saya mengusulkan satu untuk kesehatan. Artinya berapapun angkanya nanti mungkin persentasenya. Persentasenya kesehatan. Jadi seluruh masyarakat Bali sudah mempunyai sesuatu jaminan bahwasanya apakah nanti misalkan kesehatan modelnya kayak BPJS sekarang misalnya ada satu partai gratis gitu misalkan. Itu kan terserah nanti bagaimana. Nah, itu pendidikan boleh. Karena apa? Dengan amanat undang-undang 20% anggaran untuk biaya pendidikan. Nah, yang paling terpenting kan untuk masalah pariwisata itu sendiri. Infrastrukturnya sendiri. Recovery daripada infrastruktur pariwisata sendiri. Apalagi saya dengar sekarang di Bali mau ada transportasi berbasis rel. Ya. Nah, dari anggaran itu bisa berapa persentase diperuntukkan untuk, nah kan gitu kan, diperuntukkan untuk recovery daripada pariwisata itu sendiri. Nah itu saya sih sangat setuju sekali. Yang pertama yaitu transparansi dulu. Jadi masyarakat boleh mengakses. Sekarang kan dunia digital, dunia keterbukaan. Ya masyarakat harus tahu berapa jumlahnya wisatawan asing yang datang ke Bali. Jadi dalam 1 tahun berapa anggaran yang sudah masuk dari satu sumber itu saja. Nah di sumber-sumber yang lain kan sekarang udah transparan kan semuanya. Jadi penggunaannya untuk apa masyarakat akan tahu. Ya. Nah itu seperti apa memang sistem itu, alokasi itu harus menjadi juga adalah menjadi payung hukum, menjadi kebijakan yang memang dilanjutkan oleh siapapun pemimpinnya. Bagaimana pengaturannya? Nah itu kalau sudah masuk di perda itu, masuk di perda, siapapun pemimpinnya akan mengikuti rule itu. Oke. Tidak lagi akan ada perubahan-perubahan kebijakan sesuai dengan visi misi daripada calon itu sendiri. Kan nih Pak Ian Koster ini sekarang kan, nah, di periode yang kedua Astungkare beliau gitu misalkan bisa menjalankan, beliau kan nanti kan 2 periode nggak boleh. Kan kita nggak tahu siapa pemimpin yang akan melanjutkan ini. Nah jika kalau yang melanjutkan ini satu misi, kayak seperti sekarang nih presiden ini kan, ada yang melanjutkan, ada perubahan. Kan ini kita nggak tahu seperti apa. Yang namanya politik apapun bisa terjadi kan. Oke. Nanti kalau misalkan yang meneruskan, mohon maaf beda warna gitu misalkan, beda partai. Nah karena sudah ada role-nya itu dia sudah tidak bisa berbuat apa. Nah kalau bicara bentuk misalnya penggunaan dan pengelolaan anggaran nanti berapapun itu jumlahnya dari pungutan turis asing itu seperti apa? Padahal kan pernah di DPD juga paham lah sedikit soal anggaran. Karena kan jangan sampai nanti misalnya bentuknya menjadi hibah bansos, nah hibah bansos dibagi-bagi ke anggota dewan atau anggota DPRD misalnya. Kan ini politis lagi ujung-ujungnya. Bagaimana bentuknya nanti? Makanya kan bentuk programnya. Makanya kan saya sudah sampaikan langsung aja itu kan ranah politik di dewan itu kan, dalam hal pembahasan itu semua berjiwa besar dalam artian untuk pembangunan Bali itu sendiri. Kita merasakan bagaimana beratnya untuk kita melestarikan adat, seni dan budaya. Nah, anggarkanlah itu untuk
pelestarian budaya, bagaimana kegiatan-kegiatan adat kita di Bali. Nah, itu masuk berapa persen. Habis itu berpikir semua, tentang kesehatan, sekian persen dari anggaran itu. Habis itu untuk kelanjutan daripada pariwisata itu sendiri, berapa persen. Jadi karena sudah terkotak seperti itu, tidak siapapun pemimpinnya nanti itu ya akan mengikuti role itu. Mengikuti role itu. Jadi ini harus menjadi program pemerintah, bukan bentuknya hibah bantus yang bisa diklaim atau difasilitasi oleh anggota dewan. Iya, jadinya kan tidak ada anggaran yang begitu besar ini nanti yang mengklaim ini, wah saya ini atas nama saya partai tertentu. Padahal menggolkan payung hukum undang-undang pemerintah provinsi Bali ini bukan serta-merta hanya satu partai. Ya, semua sebenarnya. Itu adalah semua partai yang menyetujui di parlemen untuk menggolkan daripada undang-undang ini kan. Jangan sampai baru kayak kemarin ini undang-undang pemerintah provinsi Bali kayak yang ngaku ini saya satu orang kayak berjasa, padahal bukan begitu. Yang namanya sudah duduk di lembaga DPR RI itu adalah kolektif kolegial, tidak bisa serta-merta yang mengakui paling berjasa dengan undang-undang provinsi Bali. Bukan begitu. Nah, sekarang sudah ada payung hukum seperti ini, yang menikmati adalah rakyat Bali. Nah, kalau bagi wisatawan termasuk ini sepertinya begini, sebelum ke sana ini kan perdanya ini dikebut gitu biar selesai di Juli ini atau Agustus lah paling tidak. Saya dengar sih sudah selesai di Juli ini gitu. Bagaimana nanti juga komponen pariwisata dilibatkan? Oke lah, mungkin dalam perancangan tidak terlalu banyak dilibatkan, tapi dalam juga nanti implementasinya, mengkomunikasikan, mensosialisasikan ini juga menjadi PR tersendiri. Gimana? Untuk mensosialisasikan ini, melibatkan pelaku pariwisata. Iya, memang kan dalam hal penyusunan perda itu pasti kan masih ada mendengarkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh. Kalau seandainya saya diundang sebagai pimpinan partai dalam hal urusan tentang ini, saya siap untuk memberikan masukan-masukan tentang hal ini. Contoh ini, ada suatu dana yang kita dapatkan, langsung dibuatkan program langsung habis. Ada juga suatu program, ada dana dibuat suatu bisnis daerah dalam macam Prusda, seperti di Jakarta BES itu. Sekarang di Bali mau buat transportasi berbasis kereta, LRT rencananya. Itu berinvestasi ke sana. Dana yang ada sekarang pemasukan seperti ini jelaskan di sana untuk sekian persen untuk investasi pariwisata masuk ke sana. Sarana infrastruktur mendukung. Nah, itu. Nah, dananya sudah ada dari sana, setiap tahun sudah ada, nanti itu bisa kan ada nilai tambahnya juga di sana. Atau mungkin bisa dari anggaran itu berapa nanti sekian persen dialokasikan menjadi dana abadi gitu misalkan. Dana abadi gitu misalkan. Iya, bisa. Nah, sekarang ini lagi pada saat wisatawan datang ke Bali, misalkan di sini dia ada suatu kejadian kecelakaan apapun bla bla itu kan asuransi. Nah, itu bisa di cover lah. Kan selama ini kan anggaran itu kan dari anggaran APBD juga kan. Nah, sekarang kalau misalkan dana-dana yang putus seperti itu ya bisa langsung di cover dari yang anggaran itu sendiri kan, anggaran yang dapat. Nah, ini sebenarnya saya sih sangat bangga sekali kayak Bapak Gubernur ini kan tidak hanya bermain di dalam suatu program-program, tetapi beliau sangat pinter sekali dalam urusan membuat aturan payung hukumnya. Landasannya apa dulu buat sebelum program itu berjalan, bagaimana caranya program yang akan dijalankan ini tidak melanggar daripada aturan gitu. Penguatan payung hukum. Penguatan payung hukumnya. Concern Pak Gubernur kan. Jadi payung hukum yang tentang undang-undang pemerintah provinsi Bali ini sebenarnya waktu di DPD kan ini sudah masuk, ini sudah dibahas. Dan saya udah pernah ketemu sama anggota DPD Bali, NTB sama NTT.
Karena sebelum pemisahan daripada Ya. undang-undang ini kan kita masih gabung 3 provinsi ini. Ya. Sudah sempat. Karena memang awalnya tujuannya untuk apa? Tadinya kan kita memang dari dulu punya keinginan untuk memungut distribusi daripada wisatawan asing. Tetapi belum punya landasan hukumnya. Oke. Jadi didoronglah undang-undang pemerintah Provinsi Bali. Astung Kare sekarang sudah disahkan. Nah, inilah saatnya pemerintah Provinsi Bali, khususnya rakyat Bali, mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa dari pariwisata sendiri. Oke, jadi ini momentum yang luar biasa ya Pak De ya, untuk Bali, untuk pariwisata dan untuk menambah PAD Bali. Mungkin terakhir sebagai sebuah closing, Pak De, terkait dengan harapan untuk pungutan nanti berapapun jumlahnya, karena kan banyak pihak yang menilai ini masih kecil gitu. Kemarin dengan Pak Sekretaris yang menyarankan minimal 300.000. Nah, tapi ada juga yang menyarankan yang minimal kenapa tidak $100 atau $1,5 juta. Ini kan masih debatable, tapi di Perda itu kan bisa dievaluasi lah setiap 3 tahun. Mungkin 150.000 sebagai langkah awal yang baik lah. Nanti dievaluasi jumlahnya. Harapan Pak De terakhir kepada Pak Gubernur di penghujung juga jabatan ini, dengan program ini, dengan pungutan nanti, dengan uang yang akan dikelola untuk Bali. Ya. Yang pertama mengenai jumlah. Jika berdebat mengenai jumlah, itu pasti akan ada diskusi yang luar biasa. Bagaimana di daerah lain juga kan, di negara lain seperti apa yang sama-sama pengembangan pariwisata kan, itu silakan bagaimana bagusnya. Yang kedua, yaitu masalah transparansi. Ini paling terpenting. Transparansi pendapatan daerah dari satu sumber, yaitu distribusi wisatawan mancanegara. Nah, ini yang paling ingin saya tekankan. Bagaimana pemerintah Provinsi Bali, khususnya teman-teman di Dewan, untuk merancang daripada Perda ini untuk menetapkan klausul tentang transparansi ini. Seperti yang saya sampaikan, ada yang sudah berjalan di pemerintah Kabupaten Bangli. Real time. Dan bisa diakses oleh semua. Bisa diakses oleh masyarakat secara digital yang sekarang. Yang ketiga, yaitu peruntukan. Penggunaan daripada anggaran itu, jangan sampai pergantian pimpinan, anggaran itu tidak berkesinambungan, jadinya program yang akan diberikan sesuai dengan keinginan daripada pemimpin itu sendiri. Nah, kalau sudah di awal sudah di float sesuatu dengan program di awal, apa kebutuhan kita masyarakat Bali, nah jadi siapapun pemimpinnya akan mengikuti rule and game-nya daripada Perda itu sendiri. Oke, jadi pesan yang jelas, Perda pungutan wisatawan asing ini untuk perlindungan kebudayaan alam lingkungan Bali, siapapun pemimpinnya wajib melaksanakan. Tadi harus ada alokasi yang jelas, presentasi seperti apa, dan transparansi yang terpenting. Ya, tentu Hanura pasti akan mengawal Pak ya, di legislatif maupun juga di luar sebagai salah satu partai pengusung Pak Gubernur di Pilgub Bali 2018. Di penghujung masa jabatan Pak Gubernur, Perda ini menjadi, seperti beliau bilang, menjadi salah satu momentum untuk Bali mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata khususnya. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya dengan hal-hal yang lebih menarik juga, dan masukan-masukan konstruktif positif dari Hanura Bali untuk pembangunan Bali dan juga nasional. Sekian, terima kasih.